Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 2041 Makam Pedang Langit Berbintang. Setelah sarjana berpakaian putih itu pergi, Lin Yun mengarahkan pandangannya pada api dao yang ditinggalkan oleh pedang kaisar manusia. Dia menyipitkan matanya dan tidak berani melihat secara langsung. Sudah punya pedang kerajaan. Apakah Kunlun pernah mempunyai seorang kaisar? Lin Yun bergumam di dalam hatinya, dan dia terbang ke depan dengan hati-hati, mendekati api dao yang seperti matahari. Api dao begitu terang sehingga seluruh tubuh Lin Yun bersinar dengan cahaya keemasan, seolah-olah dia telah dilapisi lapisan cat emas. Pedang yang sangat kuat. Lin Yun sedang berdiri di depan Dao Huo saat ini. Ketika dia melihat ke atas, dia tidak bisa lagi melihat puncaknya. Dao api seperti 10.000 gunung berapi menghalangi jalan di depannya. Dia tampak sangat kecil berdiri di depannya. Para senior telah melakukan sesuatu sebelumnya. Ini adalah kondisi akhir dari niat pedang Xinghe. Arti dari alam ekstrim adalah tentang kekuatan terkuat yang dapat dicapai oleh niat pedang galaksi. Faktanya, promosi ke niat pedang yang lebih tinggi tidak memerlukan hal ini. Bahkan jika itu kurang dari sepertiga dari alam ekstrim, Anda dapat mencoba menerobos niat pedang tingkat yang lebih tinggi. Alam ekstrim bukanlah sesuatu yang dapat dicapai semua orang. Kakak senior, apakah dia sudah mencapai level ekstrim? Lin Yun memikirkan kakak senior Jian Jingtian. Dia melihat sekilas hari itu dan merasa bahwa niat pedang lawannya seperti matahari yang cerah, tak terbatas dan luas. Ini sangat mirip dengan apa yang saya lihat hari ini. Itu adalah api bintang yang dikumpulkan oleh kakak laki-laki saya selama 18 tahun. Saya tidak tahu apakah itu telah menembus hari ini. Lin Yun menarik napas dalam-dalam, memusatkan pedangnya pada tangan kanannya, lalu mengulurkan tangan kanannya untuk menyegel api dao. Ledakan. Setelah hanya bertahan sejenak, Lin Yun mengerang dan terlempar. Itu sangat kuat. Aku terlalu kecil di hadapannya, dan kakak laki-lakiku juga tidak sekuat itu. Lin Yun diam-diam berpikir bahwa ini pasti karena pedang kaisar manusia, dan dia mau tidak mau menjadi lebih berhati-hati dan bermartabat. Ups. Lin Yun mengulurkan tangannya dan mundur ke sungai bintang yang mengalir. Dia menyesuaikan pikirannya dan mulai memahami dan mengamati. Dia juga mencoba memurnikan api suci naga Azure di tubuhnya. Tingkat kultivasinya tidak terlalu tinggi, dan dia tidak bisa dibandingkan dengan Semi Santo yang kuat, tetapi jika menyangkut pengetahuannya tentang ilmu pedang, dia tidak takut sama sekali. Lin Yun bergerak di sepanjang air, terus-menerus menyalakan banyak sungai yang saling terkait secara rumit, dan pada saat yang sama memadamkan api Qinglong Dao. Desir, desir, desir. Api Qinglong Dao menyala dan api dao pedang kaisar manusia berubah menjadi aura tak terlihat, dan kemudian mulai berputar dengan gila-gilaan. Ini seperti dua roda gigi yang berputar, dan seperti dua ikan yang saling mengejar, semuanya tampak sangat misterius. Jauh di lubuk hatinya, dia merasa waktu berlalu dengan cepat dan dia benar-benar bingung dengan kenyataan. Bagaimana kabarnya? Lin Yun tiba-tiba membuka matanya dan menemukan bahwa dia sedang mengalir di sepanjang sungai bintang dan sampai ke belakang Dao Huo. Hal yang paling menakutkan bukanlah ini, dia merasa hanya sesaat telah berlalu, tetapi ketika sungai mengalir, bintang-bintang bergerak, dan waktu menjadi kacau balau. 3 api suci Azure Dragon di Z Mansion masih mempesona dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan dimurnikan. Mungkinkah api Qinglong Dao ini tidak bisa dimurnikan? Coba lagi. Lin Yun tidak mau menyerah. Dia tidak memiliki sumber daya sekarang. Jika niat pedang galaksi ingin melangkah lebih jauh, dia hanya bisa mengandalkan ketiga api suci Azure Dragon ini. Mendesis. Lin Yun menarik napas dalam-dalam dan mencoba untuk tenang. Dia tidak lagi memikirkan tentang sumber daya atau konferensi pedang terkenal. Pikirannya tertuju pada api suci Azure Dragon. Bahkan Gunung Dao Huo dan Fei Yun telah dilupakan, kecuali 3 api suci Azure Dragon. Lambat laun, kondisi pikiran Lin Yun menjadi murni, dia seperti sepotong batu giok yang indah, dengan kotoran di dalamnya terus-menerus dibersihkan. Saya tidak tahu berapa lama keadaan ini berlangsung. Ketika Lin Yun membuka matanya lagi, dia tiba-tiba menemukan dirinya berada di ruang gelap. Di bawah kaki ada tanah yang rusak, dan di segala penjuru ada langit berbintang yang tak berujung dan alam semesta yang tak terbatas. Ini. Lin Yun melihat lebih dekat dan menemukan bahwa dia berada di makam pedang kuno, dan makam pedang berada di langit berbintang di alam semesta.
Tempat ini dipenuhi dengan pembunuhan dan ketidakpastian, membuat orang-orang gemetar entah kenapa. Ada banyak tulang di tanah, dengan pedang berkarat tertancap di tulang. Wohu! Angin dingin tiba-tiba naik, suara hantu meraung, dan udara antara langit dan bumi suram. Kepala hantu hitam yang sangat menakutkan meraung ke arahnya, mencoba melahapnya secara langsung. Lin Yun ketakutan di dalam hatinya dan mendesak gerakannya untuk meninggalkan tempat ini, tapi daerah ini sangat aneh. Kecepatannya jelas sangat cepat, namun jarak terbangnya hanya beberapa inci. Berdengung. Tepat ketika tengkorak yang dipadatkan dengan energi iblis hendak menelan Lin Yun sepenuhnya, suara dentang datang dari makam pedang yang tak terbatas. Pedang berkarat tiba-tiba bersinar terang, memotong semua tengkoraknya. Lin Yun memanfaatkan kesempatan itu, mengeluarkan pedang pemakaman bunga, dan terus bertarung dengan angin hantu yang menderu-deru di makam pedang langit berbintang. Pada saat yang sama, jauh di dalam Gunung Feiyun, Kaisar Manusia Pedang Dao berada di depan api. Tubuh fisik Lin Yun duduk bersila di sungai, dan 3 api suci naga hijau terbang keluar dari tubuhnya, berpotongan dengan api Tao. Sesosok muncul di api suci naga hijau. Setiap sosok sedang berlatih ilmu pedang, berlatih pedang ilahi kunang-kunang untuk memasuki gulungan suci. Berdengung. Setiap kali sosok itu mengayunkan pedang, titik cahaya keemasan keluar ke tengah alisnya dan ditelan oleh bintang pedang matahari dan bulan jauh di dalam alisnya. Desir, desir, desir. Cahaya pedang diayunkan semakin cepat, berubah menjadi ribuan titik cahaya itu menyilaukan, seperti api bintang yang terus-menerus dicurahkan. Sarjana Konfusianisme berpakaian putih yang memainkan harpa di depan menara Fei Tian memperhatikan perubahan di depan Tao Huo, wus, tubuhnya bersinar dan dia muncul di banyak galaksi jauhnya. Matanya dengan kekuatan kecepatan tertuju pada Lin Yun, berhasil. Tidak ada yang pernah memurnikan api suci naga Azure dalam sejarah. Ini bukanlah niat pedang yang ditinggalkan oleh leluhur. Setelah setengah batang dupa, 3 api suci naga hijau terjerat satu sama lain dan mengembun menjadi pusaran besar, terus-menerus mengalir ke alis Lin Yun. Ledakan. Kekuatan pedang Lin Yun melonjak, dan ketika pusaran itu disuntikkan sepenuhnya ke dalamnya, dia membuka matanya dan menghembuskan udara keruh. Panggilan. Lin Yun melihat sekeliling, pemandangan di depannya sangat familiar, tapi terasa sangat aneh baginya. Di mana saya? Lin Yun berkata dengan mata bingung. Dia tertegun lama tanpa bereaksi. Wow! Suara bintang yang mengalir terdengar tiada henti di telinganya, seperti suara jalan besar yang terus-menerus. Setelah beberapa saat, dia sadar kembali. Ini adalah Gunung Feiyun dari Sekte Tiandao. Tapi aku merasa seperti telah berlatih ilmu pedang selama 10 tahun di makam pedang langit berbintang. Dia bertarung dengan Gai Feng di makam pedang langit berbintang, ditemani pedang yang menyelamatkannya, dan terus berlatih ilmu pedang untuk menghindari Gai Feng. Setelah bergaul siang dan malam, hubungannya dengan pedang menjadi semakin baik, dan bahkan Zhan Hua pun menjadi akrab dengan pedang tersebut. Tapi saat dia memegang gagangnya dan hendak mencabut pedangnya, dia tiba-tiba terdorong ke belakang. Jadi dia bingung, dia tinggal di makam pedang langit berbintang selama 10 tahun, tapi diusir saat dia memegang gagang pedangnya. Ya, dia merasa pedang itu takut akan sesuatu, ketika dia memegang gagangnya, dia takut dan mengusirnya. Hah! Lin Yun tiba-tiba terkejut saat mengetahui bahwa 3 api suci naga hijaunya hilang, dan kemudian pikirannya mencapai di antara alisnya. Tiba-tiba dia kaget. Di laut pedang di antara kedua alisnya, 2 bintang pedang Taiyin dan matahari menggantung tinggi di langit, dan total galaksi sepanjang 18.000 kaki mengalir di bawah matahari dan bulan. Apakah aku berhasil? Lin Yun sangat terkejut. Tidak hanya api suci Azure Dragon berhasil dimurnikan, tetapi galaksi juga diubah menjadi 18 bagian. Coba lagi. Pikiran Lin Yun bergerak sedikit, dan wow, 2 bintang pedang Taiyin dan Sun bergabung. Dia hanya mendengar suara keras dan dunia bergetar, dan 36 galaksi muncul di sekelilingnya. Wow! Bima Sakti mengalir, dan suara air tidak ada habisnya. Lin Yun melihat ke arah Bima Sakti yang mengalir, dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia mendongak dan kemudian melihat galaksi di sekitar pedang Kaisar Manusia. Air di sungai itu lambat dan tidak menggairahkan. Namun seiring berjalannya waktu, bintang-bintang bergerak, waktu dan ruang salah tempat, dan segala macam fenomena aneh terus bermunculan. Menarik, aku tahu. Mata Lin Yun berbinar, dia sepertinya tahu arti kata-kata yang ditinggalkan Yu Qingfeng. Air yang mengalir tidak bersaing memperebutkan juara pertama, yang bersaing adalah air yang mengalir. Jangan bersaing untuk momentum sesaat, bersaing untuk supremasi abadi, bersaing untuk kefasihan tanpa akhir dan kehidupan tanpa akhir.
Arti sebenarnya dari kitab suci mungkin adalah ini. Lin Yun merasa tercerahkan, dan pemandangan di depannya tiba-tiba menjadi jelas, dan ilmu pedang-pedang ilahi kunang-kunang terus muncul di depan matanya. Itu dia, itu dia. Lin Yun memiliki ekspresi kegembiraan di wajahnya dan tidak bisa menahan untuk tidak menjentikkan jarinya, dan cahaya pedang berubah seiring dengan air yang mengalir. Bunga tumbuh dari kayu mati. Di puncak matahari. Begitu dekat dengan akhir dunia. Kembang api. Kendarai guntur dan kilat. Ribuan api membakar langit. Angin diminum selama 9 hari. Fei Hong berjalan di salju. Damai di mana-mana. Melalui kaca tampak. Waktu berlalu cepat. Rumput dan pepohonan semuanya adalah prajurit. Dia benar-benar menampilkan 13 pedang kunang-kunang di gulungan suci sekaligus, seolah-olah dia sudah tahu cara melakukannya. Saya telah mencapai tingkat kesempurnaan dalam seluruh ilmu pedang ini, yang sungguh sulit dipercaya. Lin Yun tercengang dan takjub. Dia melihat api dao pedang kaisar manusia dan merasakan keakraban dan keintiman. Lin Yun duduk bersila dan mengulurkan tangannya ke udara merasakan jantung api, dia mundur beberapa langkah. Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Yun berkata dengan sedih, dia diusir oleh kaisar manusia pedang Dao Huo. Berdesir. Saat langkah kaki terdengar, sarjana Konfusianisme berpakaian putih itu datang dengan cemas dan berkata, Ye Qingtian, apakah kamu melihat pedang itu? Lin Yun Dao, saya melihatnya. Di mana itu? Ceritakan padaku baik-baik, sarjana Konfusianisme berbaju putih itu tampak sangat bersemangat. Ada makam pedang langit berbintang. Sangat kuno dan misterius. Ada mayat dan angin hantu di mana-mana. Aku hampir mati begitu aku masuk. Akhirnya, pedang itu melepaskan cahayanya, dan aku tetap berada dalam jarak 100 meter darinya. Lalu apa? Tanya sarjana Konfusianisme berbaju putih. Lalu, saya terjebak di sana, membunuh hantu dan hantu sepanjang waktu. Kamu tidak pernah berpikir untuk mencabutnya. Sarjana Konfusianisme berbaju putih itu berjalan dengan cepat, matanya hampir keluar dari kepalanya. Tarik keluar, lalu diusir, kata Lin Yun Dao. Bagaimana ini bisa terjadi? Seharusnya tidak demikian. Anda memiliki api suci naga Azure. Ia seharusnya mengenali Anda, gumam sarjana berpakaian putih itu. Lin Yun berpikir sejenak dan berkata, saya merasa dia sedikit takut kepada saya. Ketika saya memegang gagang pedang, dia sangat ketakutan dan ingin melepaskan diri, lalu langsung mengusir saya. Sarjana Konfusianisme berbaju putih tercengang, bagaimana ini mungkin? Bagaimana pedang kaisar manusia bisa takut padamu? Ketika dia mengatakan ini, Lin Yun tidak terlalu yakin dan hanya berkata, mungkin itu ilusi. Dia melirik Dao Huo dari sudut matanya, samar-samar merasa bahwa itu bukanlah ilusi. Ini sungguh ajaib. Ekspresi sarjana Konfusianisme berpakaian putih berubah, matanya penuh dengan perubahan, dan dia menghela nafas, saya tidak mendapatkan kesempatan bagus untuk mengembalikan pedang kaisar manusia. Saya tidak tahu kapan saya harus melakukannya, tunggu sampai waktu berikutnya. Dia terlalu terobsesi dengan pedang kaisar manusia, dan dia menghela nafas panjang seolah-olah dia telah menjadi jauh lebih tua. Senior, Lin Yun tidak tahu harus berkata apa. Sarjana berpakaian putih itu tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Setidaknya kamu sudah menentukan di mana tempatnya. Itu selalu merupakan hal yang baik. Lin Yun bertanya, apa hubungan antara api suci naga Azure dan pedang kaisar manusia? Sarjana berpakaian putih tersenyum dan berkata, ini pertanyaan yang buruk. Anda harus bertanya apa hubungan antara pemilik api suci naga Azure dan pedang kaisar manusia. Bab 2042 menggigil dan dingin. Keberhasilan casting pedang kaisar manusia tidak dapat dipisahkan dari penguasa api suci naga Azure, kata Konfusianisme berpakaian putih dengan makna yang dalam. Itulah kenapa aku yakin kamu pasti bisa melihat pedang kaisar manusia, dan pedang itu pasti mengenali api suci naga Azure. Tapi kamu bilang dia takut padamu, itu agak membingungkan. Sarjana Konghucu berbaju putih masih belum memahami maknanya, ia selalu menganggapnya aneh dan tidak dapat dipahami. Lin Yun menjelaskan, mungkin itu ilusi, mungkin dia tidak mau ikut denganku, tapi senior, di mana makam pedang langit berbintang? Faktanya, Lin Yun tidak sepenuhnya yakin. Pedang kaisar manusia pasti takut dengan tubuh pedangnya yang patah. Pedang 1000 guntur bertahan lama. Saya hanya membaca beberapa kata di buku-buku kuno. Itu adalah pemakaman pedang misterius tempat banyak pedang dewa dikuburkan. Tidak ada yang tahu di mana tepatnya itu, kata sarjana Konfusianisme berpakaian putih. Jika ada kesempatan, saya akan mengembalikan pedang ini, kata Lin Yun Dao.
Sarjana Konfusianisme berpakaian putih tersenyum dan tidak terlalu memperhatikan. Dia berkata, kamu harus mengurus masalah ini terlebih dahulu. Pergi ke villa pedang tersembunyi tidak semudah yang kamu kira. Lin Yundao, senior, apakah kamu tidak menganggapku tinggi? Sarjana Konfusianisme berbaju putih berkata, ini lebih sulit. Aliansi pedang berkumpul di tanah suci ilmu pedang di dunia. Baik itu para murid, tetua, atau bahkan master, mereka akan mengadakan konferensi diskusi pedang secara teratur. Ketika ada komunikasi, maka akan ada persaingan. Hanya jika persaingan cukup ketat barulah talenta-talenta nyata akan dihasilkan. Lihatlah tanah air timur ini, berapa banyak temanmu yang bisa bertukar ilmu pedang denganmu. Kata-kata cendekiawan berpakaian putih itu membuat Lin Yun terdiam. Mungkin juga tidak ada di sana. Lin Yun berkata sambil tersenyum. Sarjana Konfusianisme berpakaian putih menggelengkan kepalanya, tidak ada seorang pun di Wastelen Timur yang menguasai niat pedang galaksi. Itu tidak berarti bahwa tidak ada tempat lain. Fondasi tanah suci pedang Dao cukup menakutkan. Dulu ketika sekte pedang masih di tanah suci, ada banyak sekali talenta, dan semua jenis jenius terpesona. Mereka semua sombong dan mendominasi di Wastelen Timur. Dapat dikatakan bahwa mereka tidak bermoral. Bahkan sekte Tiandao berada di bawah tekanan. Untungnya, saya masih memiliki beberapa kemampuan dan hampir tidak bisa menjadi kaisar pedang. Jika tidak, sekte pedang tidak hanya akan menjadi tanah suci ilmu pedang yang pertama. Lin Yun tersenyum di dalam hatinya. Senior ini juga menarik. Dia memuji sekte pedang untuk waktu yang lama, tetapi ketika percakapan berubah, dia kembali memujinya. Anda bisa memikirkan betapa kuatnya sekte pedang 3000 tahun yang lalu, dan seberapa kuat tanah suci pendekar pedang lainnya dalam 3000 tahun terakhir, kata sarjana Konfusianisme berpakaian putih. Lin Yun berpikir sejenak, dan tampaknya memang demikian. Untuk tanah suci ilmu pedang di mana sekte ini didirikan murni berdasarkan pedang, pengetahuan tentang ilmu pedang pasti cukup menakutkan. Warisan mereka tidak pernah terputus, meskipun mereka tidak memiliki kejeniusan, mereka tetap dapat menghasilkan beberapa kejeniusan berdasarkan latar belakang mereka. Setiap tempat suci ilmu pedang utama memiliki warisan kanon pedang, seperti kanon pedang Taixuan dari sekte pedang. Mereka yang berani menyebutnya kanon pedang semuanya adalah seni bela diri tingkat roh naga teratas, yang dapat dianggap sebagai seni bela diri tingkat Tianling seni. Sarjana Konfusianisme berbaju putih berkata, ini adalah hal yang paling menakutkan. Adapun bakat ilmu pedang Anda, menurut saya Anda tidak lebih lemah dari mereka. Terima kasih senior karena telah mengingatkanku. Lin Yun berpikir dalam hati bahwa tampaknya konferensi pedang terkenal lebih menarik dari yang dia kira. Kanon pedang memang menakutkan, tetapi sayang sekali kanon pedang Taixuan dari Jianzhong tidak lengkap, jika tidak, kekuatan keseluruhannya akan sangat kuat. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada sarjana Konfusianisme berpakaian putih, Lin Yun kembali ke puncak guntur ungu dan hendak berangkat setelah istirahat malam. Malam itu, Lin Yun mulai memilah kartu truf di tangannya. Yang pertama adalah niat pedang galaksi milik Da Cheng, dia memiliki 2 bintang pedang dan 18 galaksi. Jika matahari bulan semakin mencair, jumlah galaksi akan berlipat ganda, mencapai 36 galaksi. Sekalipun seorang pendekar pedang biasa mencapai niat pedang galaksi besar, dia mungkin tidak memiliki begitu banyak galaksi, dan evolusi galaksi masih cukup sulit. Yang kedua adalah pedang momen awal. Lin Yun belum berlatih pedang momen selama periode ini, dan cahaya momen telah mencapai titik di mana ia dapat ditarik kembali atau dilepaskan. Itu bisa digunakan sebagai jurus pembunuh, atau bisa dipecah menjadi ilmu pedang terpisah. Jika tanda reinkarnasi dapat ditemukan, kekuatan teknik pedang ini dapat ditingkatkan lebih lanjut, namun tidak perlu terlalu khawatir tentang hal ini. Kartu truf ketiga adalah hati pedang naga Azure. Jika diaktifkan dengan teknik terbang abadi 10.000 bintang, dapat semakin meningkatkan kekuatannya. Lalu ada pedang ilahi kunang-kunang, dia telah melatih bagian pengantar keadaan transformasi, dan cahaya kunang-kunang memiliki vitalitas. 4 kartu truf utama adalah niat pedang Galaxian, Momentary Light, hati pedang naga Azure, dan pedang ilahi kunang-kunang. Teknik pedang Sensiao masih 1 tingkat lagi, dan akan mencapai tingkat ke-12. Lin Yun bergumam, jika Anda dapat berkultivasi hingga puncak kesempurnaan sebelum konferensi dimulai, Anda juga dapat menganggapnya sebagai kartu truf. Adapun kode pedangnya. Meskipun dia tidak mempraktikkan kodeks pedang Taixuan, dia telah mewarisi kodeks pedang penghancur dunia naga Phoenix dari Master Pedang Ziyuan, yang cukup untuk dilawan oleh kelompok orang ini. Bahkan sarjana Konfusianisme berkulit putih tidak mengetahui semua kartu truf Lin Yun.
Ups. Saat Lin Yun sedang bermeditasi dengan mata tertutup, seorang tamu tak diundang datang. Lin Yun membuka matanya, dan itu adalah Ratu Iblis Mu Yan. Kamu sedikit terlambat, kata Lin Yun. Dia sama sekali tidak terkejut dengan kemunculan pihak lain, yang mengejutkan adalah dia mendatanginya sekarang. Larangan macam apa yang kamu berikan untukku? Wang Muyan sedikit mengernyit dan berkata dengan sedikit kemarahan. Tampaknya selama periode ini, kunci hantu telah cukup menyiksanya. Lin Yun sudah menduga pihak lain akan datang menemukannya lagi cepat atau lambat karena kunci hantu. Kunci hantu menggunakan kekuatan hantu untuk menyegel jiwa dan tubuh. Meskipun metodeku tidak menakutkan seperti alam kaisar kuno, itu masih cukup untuk berurusan denganmu, kata Lin Yun ringan. Sungguh. Wang Muyan membisikkan beberapa patah kata dan tersenyum, Ye Qingtian, saya sebenarnya sangat terkejut. Kami bukan musuh dan bahkan bisa berteman. Anda bukan dari Sekte Tiandao. Kami mungkin memiliki minat yang sama dan dapat bekerja sama sepenuhnya. Aku tidak akan bekerja sama denganmu. Kamu harus menyerah, kata Lin Yun ringan. Jika dia tidak peduli dengan kekuatan terlarang di tubuhnya, Lin Yun pasti sudah membunuh wanita ini sejak lama di 6 kota suci. Meskipun dia telah melepaskannya dan memaksanya bersumpah darah, Lin Yun masih menahannya. Wang Muyan tersenyum dan berkata, Ye Qingtian, mengapa kamu melakukan ini? Bahkan jika kamu benar-benar membunuhku, Sekte Tiandao tidak akan berubah. Kamu tidak tahu berapa banyak orang yang tergoda oleh lemak sebesar itu. Ekspresi Lin Yun tetap tidak berubah, sepertinya kamu tahu banyak. Tentu saja aku tahu banyak, Wang Muyan tersenyum dan berkata, aku hanya tidak perlu memberitahumu. Jangan terlalu percaya diri. Tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Suatu hari kamu akan memohon padaku. Lin Yundao, mari kita bicarakan hal ini di masa depan. Senang sekali kamu bisa kembali hidup-hidup. Wang Muyan tersenyum malas, alasan mengapa saya datang ke sini hari ini adalah karena saya takut kamu akan mati di villa pedang tersembunyi dan tidak ada yang bisa membuka kunci hantu saya. Kamu berbicara dengan sangat baik, kata Lin Yundao. Hehe. Wang Muyan memutar matanya dan berkata sambil tersenyum, Saudara Ye, mari kita ubah metodenya. Apa pendapatmu tentang ini? Bantu aku membuka kunci jiwa hantu, dan aku akan memberimu sumber daya untuk berlatih pedang. Dia datang ke sisi Lin Yun, aroma elegan langsung menyebar ke seluruh lantai, dan berkata dengan lembut, kultivasi niat pedang galaksi cukup sulit. Jika Anda ingin berlatih untuk sukses besar, hanya mengandalkan bola berdosa itu masih jauh dari cukup. Orb of Sin terlalu tidak efektif, dan tidak dirancang khusus untuk mengasah kemauan pedang. Lagi pula, kamu harus bergantung pada harta lainnya. Lin Yun mengangkat kepalanya dan menatap wanita ini benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Tempat-tempat suci di mana warisan ilmu pedang belum dirusak semuanya memiliki harta tertinggi untuk berlatih ilmu pedang, dan ada juga pil yang benar-benar dapat meredam ilmu pedang. Anda tidak dapat menemukannya di dunia luar, tidak peduli berapa banyak uang yang Anda keluarkan. Kamu tidak bisa mendapatkannya, tapi aku bisa membantumu. Mengerti? Wang Muyan memandang Lin Yun dengan penuh kasih sayang, dengan ekspresi tulus di wajahnya, dan dengan wajah menawan itu, orang lain pasti akan langsung setuju. Jika kekuatan keinginan pedang galaksi benar-benar mencapai puncaknya, sumber daya yang dibutuhkan akan lebih besar lagi. Saudara Ye memiliki bakat dalam bidang ilmu pedang dan tidak boleh menyia-nyiakannya. Saat Wang Muyan berbicara, dia mengeluarkan sebuah kotak emas kecil dan perlahan membuka kotak itu dengan jari putihnya. Wow! Sebuah pil perak muncul, dengan pola awan halus tercetak di permukaannya, memancarkan aroma yang mempesona. Berdengung. Bintang pedang matahari Taiyin jauh di tengah alis Lin Yun segera merasakan api murni dari niat pedang di dalamnya, dan mau tidak mau menjadi gelisah. Bahkan dia punya keinginan di dalam hatinya. Apa ini? Lin Yun menahan Jian Xing yang gelisah dengan ekspresi keraguan di matanya. Belum lagi kemauan pedang, bahkan kemauan seni bela diri lainnya pun sangat sulit untuk dikembangkan. Harta apapun yang dapat melemahkan kemauan bela diri seseorang sangatlah langka dan hanya dapat dimiliki oleh tanah suci. Misalnya, harta karun seperti Gunung Feiyun tidak terbayangkan di Sekte Pedang, dan buah Tianyun di dalamnya bahkan lebih berharga. Tapi dibandingkan dengan pil di depan saya, sepertinya lebih rendah. Ini sudah sebanding dengan buah awan langit 7 warna, dan efeknya lebih murni, serta memiliki daya tarik yang lebih fatal pada pedang. Ini sungguh aneh. Lin Yun dapat merasakan bahwa efek ramuan ini seharusnya tidak sebaik buah awan langit 9 warna, tetapi niat pedangnya sangat mendambakannya. Wow!
Wang Muyan menutup kotak itu dengan sapuan, mengangkat matanya dan berkata sambil tersenyum, pil matahari suci dibuat dengan memadatkan api matahari menjadi kristal suci, menggabungkannya dengan 18 jenis buah suci yang mengandung niat pedang, dan menggabungkan 9 jenis bunga aneh. Ini sangat jarang. Selain fakta bahwa hanya sedikit orang yang tahu tentang ramuan itu juga membutuhkan guru Tianxuan terbaik untuk memperbaikinya. Selain itu, ada pil suci Taiyin dan pil Dewa Bintang lainnya. Apapun jenis niat pedang galaksi yang kamu latih, kamu dapat menggunakannya. Melihat Lin Yun sepertinya menerima umpan itu, Wang Muyan tersenyum dan berkata, bahkan jika kamu bukan seorang pendekar pedang, memurnikan ramuan suci seperti itu akan berguna tanpa akhir. Saudara Ye tidak akan memikirkannya. Berdebar. Jantung Lin Yun berdetak kencang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Wang Muyan dalam-dalam, dia benar-benar meremehkan wanita ini. Jika dia tidak memurnikan 3 api suci, dia mungkin benar-benar setuju dengan pihak lain. Wanita ini jelas sudah siap. Selama orang punya keinginan, selama mereka punya keinginan, mereka bisa berdagang. Saya tidak pernah percaya bahwa tidak ada kesepakatan yang tidak bisa dibuat. Wang Muyan bermain dengan kotak emas dan memandang Lin Yun sambil tersenyum. Bahkan jika aku mempermalukanmu di 6 kota suci. Lin Yun berkata dengan santai. Wang Muyan menunjukkan senyuman menawan dan berkata, bahkan jika kamu membunuhku sekarang, selama aku masih bisa bertahan, aku bisa terus berdagang denganmu selama itu menguntungkan. Itu hanya penghinaan, tidak masalah. Lin Yun terdiam, sepertinya dia benar-benar salah paham terhadap wanita ini. Dari sudut pandang wanita ini, meskipun dia telah mengatur begitu banyak serangan melawan Lin Yun di lembah 10.000 makam, dia tidak menganggap itu masalah besar. Selama Lin Yun belum mati, semuanya bisa didiskusikan. Pergilah, aku tidak akan membuka kunci hantu untukmu, kata Lin Yundao. Haha, kakak Ye, apakah kamu yakin? Kunci hantu ini tidak akan bisa menjebakku seumur hidup. Saat itu, kamu tidak akan punya uang untuk berbicara denganku, kata Wang Muyan sambil tersenyum. Saya bisa menggunakannya lagi, kata Lin Yun dengan tenang, seolah sedang membicarakan masalah sepele. Kamu King Tian. Wang Muyan akhirnya marah, orang ini benar-benar keras kepala, dia sudah mencapai titik ini, tapi dia masih tidak punya niat untuk menyerah. Dia belum pernah melihat orang yang begitu keras kepala, dia juga belum pernah melihat orang yang benar-benar menolak keinginannya. Jangan menyesal, akan kulihat bagaimana kamu mati di villa pedang tersembunyi. Wang Muyan berkata dengan marah. Setelah melampiaskan amarahnya, dia berbalik dan pergi dengan wajah cemberut. Lin Yun berkata perlahan, kamu boleh pergi, tapi pilnya akan tetap ada. Anda. Wang Muyan benar-benar mengamuk, dadanya naik turun karena marah, dan dia berbalik dan berkata, Ye King Tian, kamu jalang, jangan terlalu sering menggertak orang lain. Jika kamu ingin mencuri pil suci matahari, tidak mungkin. Dia benar-benar marah, dia hanya menolak persyaratannya, tapi sebenarnya dia ingin mengambil pil suci matahari. Saya hanya melakukan penelitian, tidak merampok apapun dari Anda. Saya akan mengembalikannya kepada Anda setelah saya menyelesaikan penelitian saya. Lin Yun maju selangkah, dan terlepas dari apakah dia menjawab atau tidak, dia mengulurkan tangan dan mengambil kotak emas itu seperti kilat. Lalu dia melakukannya lagi, dan semuanya terjadi dalam sekejap, seolah dia tidak pernah bergerak. Sangat cepat. Wang Muyan terkejut, dia hanya merasa matanya kabur, dan pil suci matahari berpindah tangan secara langsung. Ye King Tian. Wang Muyan terbangun dengan kaget dan langsung marah, ingin bergegas dan melawannya dengan putus asa. Lin Yun mengangkat kepalanya dan melihat, dan Wang Muyan menjadi tenang hanya dengan satu pandangan, dia merasa seolah-olah ada pedang yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Selama dia melangkah lebih jauh, ribuan anak panah akan menembus jantungnya dalam sekejap. Sial, bagaimana kekuatannya bisa meningkat begitu cepat? Wang Muyan sangat terkejut. Apakah kamu belum berangkat? Kata Lin Yundao. Wang Muyan gemetar karena marah, tangan dan kakinya dingin, dan bibirnya bergetar, dia melihat kotak emasnya dengan ekspresi keluhan di matanya. Neraka itu kosong, iblis ada di dunia, dan pihak lain adalah iblis terbesar. Hanya pil matahari suci yang baik-baik saja, tapi ekspresi jijik Lin Yun dan perintah pengusirannya yang tanpa ampun benar-benar tidak dapat diterima olehnya. Ye King Tian, tunggu aku, kita belum selesai. Wang Muyan pergi dengan marah. Bab 2043 Bingluan Baoyu. Haha, wanita ini tidak pernah menyangka bahwa kamu benar-benar bajingan. Kamu tidak pandai kecantikan, jadi kamu hanya ingin memikatnya. Bukankah ini roti daging yang memukuli anjing?
Di alam rahasia Ziyuan, Xiao Bingfeng memandang Wang Muyan yang pergi dengan marah dan berkata dengan sombong. Lin Yun bermain dengan pil matahari suci, matanya panas, dan dia berkata dalam pemikiran yang dalam, saya tidak menyangka ada harta karun seperti itu, yang bahkan dapat meredam niat pedang galaksi. Xiao Bingfeng berkata, ya, ada, tapi apa yang dikatakan wanita ini benar. Hanya tanah suci ilmu pedang yang mampu membeli benda ini. Tidak semua orang bisa menikmatinya. Hanya mereka yang berada di level putra suci yang bisa memilikinya. Lagi pula, pil suci ini terlalu langka. Lin Yun mengangguk, Xiao Bingfeng benar. Sama seperti Sekte Tiandao, mereka juga memiliki cairan suci naga sejati yang dimurnikan dengan darah naga sejati, tetapi bahkan orang suci pun tidak berhak menebus harta setingkat itu. Tanah suci ilmu pedang yang sejati pasti memiliki harta yang serupa. Setelah Lin Yun bermain dengan pil matahari suci, dia dengan sungguh-sungguh menerimanya dan mengabaikan ancaman Wang Muyan sebelum pergi. Belum selesai. Hal-hal di antara mereka berdua tidak pernah berakhir, dan Lin Yun tidak berniat untuk benar-benar melepaskan satu sama lain, cepat atau lambat, pasti ada pertempuran. Pagi selanjutnya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada dua istri majikan, Lin Yun dan Zilei Halfsein berangkat bersama ke susunan teleportasi lintas domain Sekte Tiandao. Villa pedang tersembunyi adalah tanah suci di Xinjiang Selatan, jarak yang tak berujung dari Wastelen Timur. Bahkan jika orang kuat di alam suci ingin melintasi kedua tempat tersebut, itu akan memakan waktu lebih dari 30 hari. Ada juga beberapa area terlarang berbahaya yang melewatinya, dan Anda mungkin mendapat masalah jika tidak hati-hati. Jika Anda ingin mencapai Xinjiang Selatan dengan cepat, Anda hanya dapat mengandalkan susunan teleportasi. Formasi teleportasi yang menjangkau jarak sedemikian melintasi domain semuanya merupakan sisa dari zaman kuno. Pola formasi di dalamnya sangat rumit sehingga sulit bagi Master Tianxuan saat ini untuk memahaminya sepenuhnya. Ketika susunan teleportasi diaktifkan, semburan cahaya melintas, dan rune yang tak terhitung jumlahnya muncul untuk membentuk susunan spiritual. Formasi spiritual menyelimuti mereka berdua, dan kekosongan di segala arah mulai terdistorsi secara bertahap, sehingga mustahil untuk melihat sosok itu dengan jelas. Ruangan itu berfluktuasi dengan hebat, dan Lin Yun merasa sedikit gugup di dalamnya. Dengan teleportasi sejauh itu, selama ada sedikit percabangan, dia dan Zilei Halfsein akan segera tercekik oleh celah ruang angkasa. Jangan gugup. Ini adalah susunan teleportasi yang tersisa dari zaman kuno. Itu diatur oleh guru suci yang menguasai jalan luar angkasa. Jalur luar angkasa masih sangat stabil sampai sekarang. Zilei Halfsein melirik Lin Yun dan tertawa kecil. Berapa lama untuk sampai? Lin Yun melihat ke balik cahaya. Kegelapan tampak sangat menakutkan. Sekitar setengah batang dupa sudah cukup, kata Semi Sein Zilei. Master Puncak, kekuatan apa di aliansi pedang yang patut diperhatikan? Lin Yun bertanya. Aliansi pedang dibentuk oleh aliansi tempat suci ilmu pedang di 3 wilayah utama Nanjiang, Gurun Barat, dan Beiling. Selain villa pedang tersembunyi, ada 3 tempat suci ilmu pedang utama yang bisa disebut tempat suci abadi. Yang disebut tanah suci abadi, jika dilihat dari tanah air timur, adalah tanah suci yang telah diwariskan sejak zaman kuno, seperti Sekte Tiandao dan Gunung Senhuang. Tempat suci ilmu pedang juga mempunyai kelebihan dan kekurangan, banyak tempat suci yang hanya diwarisi dari zaman dahulu dan belum ada sebelum zaman dahulu. Ada juga beberapa tempat suci yang lahir setelah zaman dahulu, keberadaan seperti ini paling lemah dari segi pondasinya. 3 tempat suci ini adalah kuil es dan salju, menara 10.000 pedang, dan istana bulu hitam. 2 yang pertama baik-baik saja, tetapi istana bulu hitam adalah tanah suci para iblis dan memiliki ikatan yang erat dengan sekte iblis. Itu berperilaku sangat mendominasi. Zilei kata setengah suci itu perlahan. Bukankah ada kota Tianjue? Lin Yun bertanya dengan heran. Semi Sein Zilei tersenyum dan berkata, kota Tianjue sangat istimewa. Ini adalah tanah suci yang diciptakan oleh Kaisar Pedang. Kota ini baru diwarisi selama 3.000 tahun. Tanah suci manapun di aliansi pedang memiliki fondasi yang lebih kuat daripada dia. Tetapi karena kota ini diciptakan oleh Kaisar Pedang, kota ini datang dari belakang dan memiliki kecenderungan untuk mengambil alih aliansi pedang. Hubungan antara kota Tianjue dan aliansi pedang sangat rumit. Lin Yun mengerti bahwa itu mungkin hubungan antara pemula dan kultivator veteran, dan hubungannya mungkin tidak terlalu baik. Keduanya mengobrol santai, dan Master Zilei Peak mengambil kesempatan itu untuk menjelaskan kepada Lin Yun tentang aliansi pedang dan asal-usul tempat suci utama.
Menurut Master Zilei, aliansi pedang sudah lama tidak ada, itu adalah organisasi yang didirikan oleh Tanah Suci Pedang Dao untuk melawan 9 kaisar dan saling mendukung. Demikian pula, ada aliansi suci, yang merupakan kekuatan yang didirikan atas dasar saling mendukung keluarga suci kuno di Kunlun. Namun, yang terakhir ini lebih sederhana daripada yang pertama, dan hubungan dengan Kekaisaran Shenlong juga semakin mereda. Saat itu, 9 kaisar terlalu kuat dan memaksa banyak tempat suci untuk membentuk aliansi satu sama lain, tetapi ini pun sulit untuk dipertahankan. Jika bukan karena jatuhnya Kaisar Selatan dan konflik internal di antara 9 kaisar, tanah suci ini pasti sudah lama musnah. Lin Yun diam-diam berpikir bahwa ada periode sejarah seperti itu. Tetapi situasinya berbeda sekarang. Zaman keemasan akan datang, Kekaisaran Shenlong bermaksud merekrut tanah suci dari seluruh dunia, dan Kunlun mungkin akan bersatu kembali hanya dalam nama saja. Semi Sein Zilei berkata, ketika saatnya tiba, kejayaan permaisuri naga ilahi akan menyebar ke setiap sudut era naga ilahi, dan kejayaan zaman kemakmuran kuno mungkin muncul kembali. Lin Yun melirik ke arah Zilei Half Sein dan tidak menjawab. Dia mengetahui beberapa rahasia, dan permaisuri naga mungkin tidak puas dengan kesatuan nominal ini. Setelah setengah batang dupa, Lin Yun dan Zilei Halfsein muncul di susunan teleportasi kuno. Di saat yang sama dengan mereka, ada orang-orang dari kekuatan lain. Ini adalah gerbang luar dari Villa Pedang tersembunyi seperti Sekte Tiandao, seluruh gerbang luar adalah kota yang besar dan megah. Tidak hanya murid luar dari Villa Pedang tersembunyi, tetapi juga banyak kekuatan duniawi, dan bahkan kekuatan eksternal telah menetap. Kota ini dinamakan Kota Kongming, terbagi menjadi puluhan wilayah yang dipisahkan oleh pegunungan dan sungai, masing-masing wilayah setara dengan satu kota tersendiri. Sekte Tiandao juga memiliki rumah pos di Kota Kongming. Ketika mereka berdua keluar dari susunan teleportasi, seseorang maju untuk menyambut mereka dan membawa mereka kembali ke stasiun. Master Zilei Peak mengambil kesempatan ini untuk menanyakan situasinya. Konferensi pedang terkenal akan diadakan secara resmi dalam 10 hari. Mereka datang cukup terlambat. Kota Kongming saat ini sangat ramai dengan berkumpulnya tempat suci kendo dari seluruh dunia. Ahli ilmu pedang, yang jarang terlihat di masa lalu, kini dapat dilihat hampir di mana-mana. Setelah Lin Yun beristirahat di stasiun selama 2 hari, dia meninggalkan rumah pos dan berencana berjalan keliling kota dan menanyakan tentang penyihir ilmu pedang. Sobat, apakah kamu ingin membeli pedang? Apakah kamu ingin melihat pedang yang ditempa oleh Master Tianxuan dari Villa Pedang Tersembunyi? Di pinggir jalan, seorang pemuda berjubah biru mendirikan sebuah kios dan memandang Lin Yun sambil tersenyum. Lin Yun berjalan mendekat, memandang orang lain dan berkata, apakah kamu murid dalam Villa Pedang Tersembunyi? Ada tanda gerbang dalam di pakaiannya. Ini adalah gerbang luar dari Villa Pedang Tersembunyi. Tidak ada yang berani berpura-pura menjadi murid Villa Pedang Tersembunyi. Baiklah. Kultivasi pria itu juga dalam keadaan nirwana, dia tampak malu dan sedikit malu ketika mendengar pertanyaan Lin Yun. Murid-murid dalam sedang menjual pedang. Lin Yun berkata, dengan santai melihat pedang di kios. Mereka adalah prajurit suci biasa dan tidak memiliki pedang suci 10.000 tanda, dia tidak berani mencabutnya dan melihatnya, jadi dia hanya bisa merasakannya melalui sarungnya. Meski begitu, Anda masih bisa melihat sesuatu yang luar biasa pada dirinya, dibandingkan dengan prajurit suci di tempat lain, ia jelas lebih energi. Pedang yang tersembunyi di sarungnya bersenandung dengan ujung yang tertahan, seolah-olah memiliki ujung yang tiada taranya menunggu untuk dihunuskan. Villa Pedang Tersembunyi terkenal dengan pembuatan pedangnya, dan konferensi pedang terkenal adalah acara akbar yang diadakan setiap 20 tahun. Ini mengumpulkan pendekar pedang terbaik dunia, jadi tentu saja kita harus mengambil kesempatan ini untuk menjual lebih banyak pedang. Kami murid batin juga bisa saya akan mendapatkan beberapa pil nirvana sepanjang jalan. Pemuda berjubah biru berkata sambil tersenyum. Pedang ini memang bagus. Dibandingkan dengan pedang suci luar, pedang ini memiliki lebih banyak ketajaman dan keberanian, kata Lin Yundao. Mata pemuda berjubah biru itu berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, temanku memiliki penglihatan yang bagus. Bahkan pedang suci paling umum di gerbang dalam Villa Pedang Tersembunyi menggunakan api suci pembuluh darah bumi, jadi wajar saja luar biasa. 10.000 tanda pedang suci bahkan dapat diredam oleh api naga dan api Phoenix, dan energi naga dan Phoenix akan tertahan. Karena kamu menyukainya, tarik keluar dan lihat apakah tidak apa-apa. Pemuda berjubah biru itu sangat antusias. Lin Yun tersenyum, tapi tanpa benar-benar mengambil tindakan, dia mengangkat kepalanya dan berkata, di mana pedang tungku?
Pemuda berjubah biru tersenyum dan berkata, itu adalah pedang suci tertinggi, dan itu harus dipadamkan dengan api surgawi. Lin Yun penasaran, jadi dia hanya duduk di sebelah kios dan mulai mengobrol dengan orang ini. Tiba-tiba, mata Lin Yun sedikit menyipit dan dia melihat sosok familiar di jalan. Ye Ziling mengenakan pakaian ungu, memperlihatkan kakinya yang seputih salju dan ramping, rambutnya tergerai, dan seluruh tubuhnya memancarkan rasa dingin yang sedingin es. Tiba-tiba melihat Ye Ziling, mata Lin Yun sedikit terkejut. Terakhir kali mereka bertemu adalah di pesta tes seni bela diri Tianyu Shihai. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama setahun, Ye Ziling tampak lebih dingin dan mulia, dan pedang naganya menjadi lebih kuat. Aku suka mengubur wanita cantik, apa hubungannya denganmu, Lin Yun? Memikirkan semua keterikatan antara keduanya, Lin Yun tidak bisa menahan senyum pahit. Dia adalah wanita paling mandiri dan aneh yang pernah dilihat Lin Yun. Cantiknya. Pemuda berjubah biru di warung tidak bisa menahan senyum ketika melihat ini. Lin Yun tertegun dan segera mengangguk. Pemuda berjubah biru tersenyum dan berkata, saya menyarankan Anda untuk tidak memprovokasi dia. Namanya Ye Ziling. Dia dikenal sebagai naga dewi kepingan salju. Dia telah menguasai keinginan es dan guntur, dan telah memperoleh tempat suci kuno sumber. Dia menimbulkan sensasi saat pertama kali datang ke kota Kongming. Seorang wanita yang begitu cantik dan memiliki bakat luar biasa dalam ilmu pedang sangatlah langka. Tapi dia memiliki temperamen yang buruk. Awalnya, beberapa orang jahat mendukungnya dan menolak melepaskannya. Mereka dihukum berat dengan pedang suci di tangannya. Pemuda berjubah biru memamerkan, pedang yang saya lihat adalah pedang suci naga putih. Itu adalah pedang suci yang sangat kuno dan langka. Metode castingnya telah lama hilang. Lin Yun tersenyum, dia secara alami mengetahui hal ini, dialah yang memberikan pedang ini kepada Ye Ziling. Namun, dia tidak membeberkannya dan membiarkan pemuda berjubah biru itu terus pamer, asal-usulnya jauh dari sederhana. Dia tidak hanya merupakan garis keturunan langsung dari keluarga Senggu, dia juga putri dari Jian Jingtian. Kamu tahu Jian Jingtian? Lin Yun mengangguk, saya pernah mendengarnya. Melihat ekspresi kusam Lin Yun, pemuda berjubah biru berkata dengan sedikit tidak puas, Jian Jingtian adalah sosok legendaris. Dia memenangkan tempat pertama di konferensi pedang terkenal 20 tahun yang lalu. Sebuah sekte yang bahkan bukan tanah suci sebenarnya menghasilkan seorang jenius. Itu adalah sensasi di dunia saat itu. Lin Yun diam-diam berpikir bahwa kakak laki-lakinya sangat makmur saat itu, bahkan villa pedang tersembunyi pun punya cerita tentang dia. Ledakan. Saat ini, jalanan tiba-tiba berguncang. Sesaat kemudian, hawa dingin yang sangat dingin melanda dari ujung jalan. Wow! Dalam cuaca dingin yang tak ada habisnya, luan es seputih salju menarik rangka sepeda yang indah dan berhenti di depan Ye Ziling. Bing Luan memiliki jejak garis keturunan Ice Phoenix, memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi, dan memancarkan kekuatan semi-suci. Aura yang menakutkan membuat para biksu di sekitarnya sangat ketakutan dan menghindari mereka satu demi satu. Siapa ini? Lin Yun sedikit mengernyit. Pemuda berjubah biru tampak gugup dan berbisik, kamu tidak tahu ini. Itu Bing Luan Baoyu. Orang yang duduk di dalam adalah Gu Zijing. Orang ini adalah murid langsung Kaisar Es. Lin Yun mengerti bahwa meskipun Kaisar Es ini bukan salah satu dari 9 kaisar, dia masih merupakan tokoh teratas di dunia Kunlun. Kuil Es dan Salju adalah salah satu dari 3 tempat suci aliansi pedang. Kaisar Es ini juga merupakan seorang kaisar pedang ajaib pada saat itu, dan pencapaiannya dalam jalan pedang es sedikit lebih rendah daripada Yu Qingfeng. Mampu menjadi murid langsung Kaisar Es setidaknya merupakan keajaiban ilmu pedang yang langka yang terlihat dalam 100 tahun. Dia harus datang ke turnamen pedang terkenal ini untuk menjadi yang teratas dalam daftar. Tapi apa maksud orang ini saat dia berhenti di depan Ye Ziling? Di dalam Bing Luan Baoyu, suara Gu Zijing terdengar dan berkata sambil tersenyum, Nona Ziling, saya telah mengirimkan 3 undangan, tetapi Anda belum menjawab. Saya tidak punya pilihan selain datang dan mengundang Anda secara langsung. Bisakah Anda bergabung dengan saya untuk ketika? Ye Ziling sedingin es dan tidak berniat menanggapi, jadi dia berbalik dan pergi. Kemarahan nona muda terlalu berlebihan. Seorang pelayan di kereta bangkit dari langit dan berhenti di depan Ye Ziling. Jauh di dalam mata Ye Ziling, tampak ada bunga obsidian salju yang bermekaran, memancarkan cahaya sedingin es, dan berkata dengan dingin, pergi. Tuan muda, Anda adalah murid langsung Kaisar Es. Terlalu berlebihan bagi seorang gadis untuk bersikap begitu kejam. Hamba itu terlatih dengan baik dan berkata dengan enggan. Terus. Ekspresi Ye Ziling tetap tidak berubah,
tangan kanannya memegang gagang pedang suci naga putih, dan niat membunuh yang dingin menyebar. Pada saat yang sama, bayangan naga samar muncul di tubuhnya, mengelilinginya seperti naga dewa yang melindungi tubuhnya. Mundur, jangan mempermalukan Nona Ye. Suara Gu Zijing datang dari istana Bingluan. Dia meneriaki pelayan yang ingin mengambil tindakan dan berkata, Nona Ye, saya datang ke sini karena ketenaran saya. Saya hanya ingin melihat Nona Ye. Saya tidak bermaksud mempermalukan Anda. Dia dijawab dengan kilatan cahaya pedang. Ye Ziling menghunus pedangnya dari sarungnya, tapi sebelum pelayan itu bisa bereaksi, dia ditebas oleh pedang itu. Tapi aku tidak ingin melihatmu, Ye Ziling menjawab dengan dingin dan berjalan mendekat. Di tengah Bingluan Baoyu, Gu Zijing memegang gelas anggur, dengan senyuman di bibirnya, benar saja, dia memiliki temperamen yang sama dengan sang legenda. Bagian dalam Baoyu seperti istana, seputih batu giok dan indah serta mulia, Gu Zijing duduk di dalamnya, dikelilingi oleh 6 pelayan secantik bunga. Ayo pergi. Gu Zijing menghela nafas dan tidak mengejarnya sama sekali. Pelayan itu membawa pengantin pria yang terluka bersamanya dan segera meninggalkan tempat itu. Haha, aku tidak menyangka Gu Zijing yang terkenal itu juga kempes, kata pemuda berjubah biru sambil tersenyum. Tapi segera, ekspresi keheranan muncul di wajahnya, dan Lin Yun, yang masih berada di sampingnya sekarang, menghilang tanpa menyadarinya. Kecepatan yang luar biasa. Pemuda berjubah biru dengan cepat melihat ke arah kios dan menemukan bahwa pedang sucinya tidak hilang, lalu dia menghela nafas lega. Lin Yun sendiri telah mengikuti punggung Ye Ziling dan diam-diam mengejarnya. Sejak Ye Ziling muncul di sini, itu berarti anggota sekte pedang lainnya juga ada di sini. Bab 2044 Kakak Senior. Lin Yun mengikuti Ye Ziling dari kejauhan. Setelah melewati beberapa jalan, Ye Ziling memasuki sebuah rumah pos. Rumah pos setara dengan rumah besar dan dijaga ketat, dengan ahli yang menjaga bagian dalam dan luar pintu. Ye Ziling masuk dengan anggun, dan penjaga di pintu membungkuk memberi hormat. Lin Yun melirik sekilas dari kejauhan dan mungkin bisa menebak bahwa disinilah sekte pedang ditempatkan. Saya tidak tahu siapa yang akan memimpin Jianzhong kali ini. Lin Yun menggumamkan beberapa kata di dalam hatinya, dan pada saat yang sama dia sedikit penasaran mengapa sekte pedang ingin berpartisipasi dalam kompetisi pedang terkenal ini. Setelah sekte pedang jatuh ke tanah suci, dibandingkan dengan tanah suci pendekar pedang lainnya, fondasinya masih ada tetapi jaraknya semakin lebar. Akan sulit bagi Ye Ziling dan yang lainnya untuk mencapai hasil dalam kompetisi pedang terkenal sendirian. Tidak mudah untuk masuk ke tempat ini, jadi Lin Yun berpikir sejenak dan langsung mengikutinya, menyerahkan token sucinya. Sekte Tiandao Ye King Tian datang mengunjungi sesama anggota sekte pedang. Lin Yun langsung melangkah maju untuk mengungkapkan identitasnya. Kamu King Tian. Mendengar identitas Lin Yun dan memeriksa tokennya lagi, Master Sekte Pedang Penjaga cukup terkejut. Ye King Tian sekarang dianggap sebagai pria terbaik saat ini, dia diakui sebagai pendekar pedang oleh Sekte Tiandao dan telah menyebar ke seluruh Wastelen Timur. Ini aku. Lin Yun tersenyum dan bertanya pada saat yang sama, siapa yang memimpin Sekte Pedang kali ini? Itu Master Makuan dari Puncak Senxiao, kata penjaga itu tanpa basa-basi. Kakak ketiga. Lin Yun bergumam, saya ingin bertemu dengan Anda, bisakah Anda memberitahu saya? Bagus. Penjaga itu tidak mempermalukannya dan hanya meminta Lin Yun menunggu sebentar. Segera seseorang datang untuk melapor dan membawa Lin Yun ke dalam mansion. Tidak banyak orang di mansion. Lin Yun melihat sekilas dan tidak menemukan kenalan dari Sekte Pedang. Setelah berjalan melewati koridor, penjaga membawa Lin Yun ke loteng di tengah mansion. Lin Yun masuk dan melihat Makikawa yang sedang membaca buku. Kalian turun dulu. Kakak ketiga Mu Chuan meminta semua penjaga untuk turun, dan kemudian menatap Lin Yun. Lin Yun sangat bersemangat dan dengan cepat melangkah maju untuk memberi hormat. Tapi sebelum dia bisa bergerak, Makikawa menggoyangkan lengannya, dan sepotong kelopak bunga yang dipadatkan dengan kekuatan dunia bawah datang seperti kilat. Lin Yun sedikit terkejut, kekuatan dunia bawah mengalir ke telapak tangannya, dan dia dengan mudah menggenggam kelopak bunga itu dengan tangannya. Kelopak bunga yang tampak tidak mencolok ini mengandung kekuatan korosif yang kuat yang dapat membawa kematian dan keheningan. Adik laki-laki, itu memang kamu, kata Makikawa sambil tersenyum. Lin Yun tersenyum, dengan santai menghancurkan kelopaknya dan berkata, saya telah bertemu kakak ketiga. Keduanya merupakan adik junior. Setelah menerima laporan tersebut, Makawa masih heran kenapa King Tian mendatanginya malam ini. Mengingat beberapa pengaturan yang dibuat oleh kakak laki-lakinya, dia tiba-tiba sadar dan menentukan identitas Lin Yun setelah sedikit percobaan dan kesalahan.
Kultivasi kakak senior Mucuan saat ini telah memasuki alam semi suci, dan lebih kuat dari banyak semi suci yang pernah dilihat Lin Yun. Diperkirakan dia hampir sama dengan Zilei Halfsein, dia hanya berjarak beberapa langkah dari alam suci, namun langkah kecil ini cukup sulit untuk dilakukan. Kekuatan netherworldmu hampir menyamai kekuatanku. Sepertinya kamu telah membuat kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kudengar kamu bahkan telah menguasai niat pedang galaksi, kata Makikawa sambil tersenyum. Kakak laki-laki ketiga tampak sangat bersemangat melihat Lin Yun. Kekuatan kakak laki-laki junior saat ini adalah kejutan besar. Lin Yun tersenyum, melangkah maju dan bertanya, kakak senior, apa kabar? Keduanya memiliki hubungan dekat, dan karena mereka sudah lama tidak bertemu, tentu banyak hal yang ingin mereka bicarakan. Lin Yun secara khusus ingin mengetahui bagaimana keadaan tuannya, dan juga ingin mengetahui beberapa situasi dari Sekte Pedang. Tidak diragukan lagi, paling mudah untuk bertanya kepada kakak senior Makawa. Guru jarang bertemu orang sekarang. Saya hanya bertemu guru sekali ketika dia dipromosikan menjadi Halfsein. Situasi guru saat ini lebih baik daripada yang diperkirakan orang luar. Makikawa tersenyum dan berkata, tetapi kultivasi guru telah mencapai titik kritis. Dia harus mengatasi kesengsaraan dalam waktu 1 tahun. Hanya dengan bantuan kekuatan eksternal kita dapat menerobos alam yang kita semua impikan, alam kekaisaran. Ini juga merupakan kesempatan bagi guru. Dia telah menunggu hari ini entah sampai kapan. Tidak peduli apa hasilnya, dia tidak akan menyesal. Lin Yun sedikit mengernyit dan berkata, jika ini hanya tentang mengatasi kesengsaraan, saya tidak perlu terlalu khawatir. Seperti yang dikatakan kakak laki-laki saya, meskipun hasilnya benar-benar tidak memuaskan, itu dapat dianggap sebagai kematian tanpa penyesalan. Tetapi Tian Xuanzi tidak akan membiarkan guru melewati malapetaka dengan pikiran tenang. Dia telah menanggungnya begitu lama dan tidak akan pernah melihat hari ini. Senyuman Makikawa memudar, dan dia merasa tidak berdaya saat berhubungan dengan Tian Xuanzi. Tian Xuanzi seperti pisau yang tergantung di atas kepala Sekte Pedang, akan sulit untuk distabilkan jika tidak dilepas. Makikawa bergumam, adik laki-laki, jangan terlalu memikirkan masalah ini. Kaulah yang benar-benar dapat mewarisi warisan sang majikan. Bahkan jika sang majikan benar-benar mati, kamu harus menahan diri dan tidak mempertaruhkan nyawamu tanpa pandang bulu. Kenapa aku? Lin Yundao, mungkinkah kakak senior Jian Jingtian tidak bisa melakukannya? Makikawa menggelengkan kepalanya dan berkata, Jian Jingtian Hua telah dipenjara selama 18 tahun. Bahkan jika Anda sekarang adalah Raja Surga dan dapat dikatakan tak terkalahkan di dunia di bawah alam suci, itu mungkin terlalu sulit untuk diterima. Langkah itu. Di mana kakak laki-laki tertua? Kakak laki-laki tertua sekarang menjadi orang suci. Dia pasti akan menjadi orang suci yang hebat dalam waktu kurang dari 10 tahun. Lin Yundao. Makicuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak senior terjebak oleh cinta dan sulit untuk menyelesaikan malapetaka hatinya. Sangat mudah untuk menjadi orang suci yang hebat, tetapi jika Anda ingin memasuki alam kekaisaran, saya khawatir itu akan terjadi. Akan lebih sulit dari kita. Yang lainnya, kakak laki-lakimu Feng Jue mengatakan dia terlambat berkembang, tapi tidak ada yang tahu seberapa terlambat dia. Lin Yundao, saya juga memiliki kakak perempuan kedua. Kakak perempuan kedua saya juga ahli dalam ilmu pedang. Dia sangat berbakat dan memiliki keanggunan yang tak terbatas. Makikawa memandang Lin Yun sambil bercanda dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tahu siapa kakak perempuan keduamu? Saya tidak tahu, kata Lin Yun, tapi dia pasti jenius. Bagus. Makikawa tersenyum tak berdaya, namun, situasi kakak perempuan kedua Anda lebih rumit. Tidak mungkin untuk benar-benar mewarisi jubah majikan. Hanya Anda yang benar-benar dapat mewarisi jubah majikan. Guru pernah mengatakan kepada saya bahwa dia tidak ingin kita menjadi Yao Guang kedua. Dia berharap murid-muridnya dapat melampaui Yao Guang. Hanya Anda yang memiliki kemungkinan ini. Lin Yun terdiam, guru memang berkata demikian. Makikawa melanjutkan, kamu harus tampil bagus dalam kompetisi pedang terkenal ini, dan kamu tidak boleh kehilangan muka sang master. Lin Yun sudah mengambil keputusan, dan setelah mendengar kata-kata kakak laki-lakinya, tekadnya menjadi semakin kuat. Dalam kompetisi pedang terkenal ini, dia tidak hanya harus mendapatkan posisi teratas, tetapi dia juga harus berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan pedang tungku. Apakah kamu melihat Ye Ziling? Makikawa bertanya. Lin Yun mengangguk, ya, tapi dia tidak melihatku. Makikawa sedikit mengernyit dan berkata, tahukah kamu bahwa gadis ini hampir menjadi gila ketika mendengar tentang kecelakaanmu?
Dia telah berlatih dengan gila-gilaan sejak kamu pergi, dan sekarang dia adalah makhluk terkuat di antara generasi muda Sekte Pedang. Tapi ya, hati Lin Yun menegang dan dia berkata, tapi apa? Tapi gadis ini sedikit gila. Dia hanya memiliki pedang di hatinya dan tidak ada yang lain. Makikawa menghela nafas, kamu tidak tahu kapan kamu menanam hutang cinta tanpa alasan, dan itu membuat keluarga gadis ini sangat sulit. Lin Yun tampak sedih, dan Ye Ziling tidak sekeren yang terlihat di permukaan, setiap orang memiliki rasa sakitnya masing-masing di hati. Hanya saja sebagian orang menguburnya sangat dalam dan tidak ingin orang lain mengetahuinya. Dari sudut pandang tertentu, karakter Ye Ziling sebenarnya sangat mirip dengan Lin Yun. Mereka semua mempunyai harga diri yang sama dan tidak akan pernah mudah sujud. Apakah kamu akan memberitahunya? Makawa berkata, jika dia mengetahui identitasmu, gadis ini akan sangat bahagia, setidaknya dia tidak akan mengasingkan diri seperti sekarang. Lin Yun tidak berkata apa-apa. Memberitahu pihak lain identitasnya sekarang tidak akan banyak gunanya. Aku akan membiarkan dia menemuimu. Makikawa memanggil seseorang dan memberikan beberapa instruksi. Tidak lama kemudian, Ye Ziling bergegas mendekat, menangkupkan tangannya dan berkata, Guru Puncak, mengapa kamu memanggil Ziling? Mu Chuan tersenyum dan berkata, Ziling, ini Sekte Tiandao Ye Qingtian. Guru Puncak Zilei dan saya adalah kenalan lama. Dia datang mengunjungi saya dan ingin bertemu dengan Anda. Ye Ziling tampak acuh tak acuh, menatap Lin Yun, dan berkata, Guru Puncak tidak perlu memperkenalkan, saya kenal orang ini, pendekar pedang dari Sekte Tiandao. Belum lama ini, dia membunuh Jin Suanyi dan naik ke puncak Raja Manusia Daftar, tapi tidak ada yang bagus untuk dilihat. Ya, hanya pencuri. Lin Yun tersenyum, sedikit malu. Benar-benar tidak ada jalan lain. Reputasi Ye Qingtian sudah menyebar sebelum dia mengalahkan Jin Suanyi. Hanya saja separuhnya baik dan separuhnya buruk, bagian baiknya memang tidak mudah diingat orang, tapi bagian buruknya sangat mengesankan. Mu Chuan berkata, Ziling, sejak kamu datang ke kota Kongming, kamu masih harus lebih banyak berinteraksi dengan generasi muda. Murid langsung Kaisar Es juga memiliki karakter yang cukup baik. Ye Qingtian memiliki beberapa hal buruk di masa lalu, tetapi dia dapat dianggap sebagai anak hilang yang telah kembali. Orang-orang muda lebih sering berjalan-jalan dan berkomunikasi satu sama lain akan lebih bermanfaat daripada berlatih ilmu pedang. Ekspresi Ye Ziling tetap tidak berubah dan berkata, Guru Puncak, saya benar-benar tidak ingin keluar. Sebelum turnamen pedang terkenal dimulai, saya tinggal di rumah pos dan tidak pergi kemanapun. Makikawa tampak tak berdaya dan tersenyum pahit. Lin Yun mengangkat kepalanya dan berkata, Ye Ziling, aku tahu kenapa kamu tidak berani keluar. Kamu takut dilibatkan oleh orang lain, jadi kamu tinggal di rumah pos untuk menghindari masalah ini. Begitu seorang pendekar pedang memiliki rasa takut dan takut di dalam hatinya, pedang yang dia tarik secara alami akan kehilangan ketajamannya. Jika terus seperti ini, kamu akan terus menutup diri dan pedang akan menjadi semakin tumpul. Ye Ziling mengangkat alisnya sedikit, dengan tatapan tajam di matanya, dan berkata dengan dingin, kalau begitu bagaimana kalau kita melakukan tes? Kudengar kamu telah menguasai niat pedang galaksi, dan Ziling tepat pada waktunya untuk mempelajarinya. Lin Yun sangat menyadari temperamen Ye Ziling dan tahu di dalam hatinya bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap. Dia mengejek, kamu bukan tandinganku. Tidak perlu mempermalukan dirimu sendiri. Cahaya dingin tiba-tiba muncul di mata Ye Ziling, yang terlihat sangat tajam. Lin Yundao, Anda tidak perlu melihat saya seperti ini. Saya mengatakan yang sebenarnya. Jika saya menemukan cermin Millet, saya tidak akan pernah berbalik dan menyingkir. Yang disebut Bingluan Baoyu mungkin tidak mampu memblokir pedangku. Kamu mengikutiku. Wajah Ye Ziling menjadi gelap. Lin Yun berkata dengan tenang, aku tidak mengikutimu, aku kebetulan melihatmu. Kamu tidak perlu berdalih. Pedangmu masih tajam, tapi hatimu berkarat. Orang sepertimu tidak akan bisa tampil baik di kompetisi pedang terkenal. Naga Dewi Kepingan Salju sebenarnya tidak lebih dari itu. Dia tersenyum, berdiri dan pergi. Berhenti. Setelah Lin Yun keluar dari loteng, Ye Ziling mengejarnya seperti yang diharapkan. Dia menatap Lin Yun dengan dingin dan berkata, Ye Qingtian, tahukah kamu seberapa buruk reputasimu di Donghuang? Tentu saja aku tahu, tapi itu tidak masalah, aku tidak peduli, Lin Yun mengakui dengan berani. Oke, kamu tidak peduli, ikutlah denganku. Ye Ziling melirik Lin Yun, lalu mengabaikannya dan berjalan langsung keluar rumah pos. Ekspresi Lin Yun berubah, awalnya dia ingin menipu gadis ini dan mengajaknya jalan-jalan santai. Namun kini, sepertinya dia telah ditipu.
Dia menarik napas dalam-dalam, mengikuti beberapa langkah, melangkah maju dan bertanya, mau kemana? Berhenti bicara omong kosong, kamu akan tahu kapan kita sampai di sana. Ye Ziling bahkan tidak menoleh ke belakang. Lin Yun tidak punya pilihan selain mengikuti dengan cepat. Bab 2045 Zhao Wuji di Istana Bulu Hitam. Saat Lin Yun meninggalkan loteng, seorang wanita muncul di belakang Makuan. Dia memiliki wajah yang mempesona, wajah yang anggun, dan penampilan yang luar biasa di antara alisnya. Dia adalah murid favorit guru. Adik laki-laki kecil ini lebih baik daripada melihatnya sekalipun. Dia cukup enak dipandang. Dia cerdas dan cerdas, kata wanita dengan pakaian cantik sambil tersenyum. Makikawa berbalik dan berkata sambil tersenyum, kakak kedua, bagaimana situasinya? Ternyata orang tersebut adalah kakak perempuan kedua yang belum pernah ditemui Lin Yun. Dia berkata dengan marah, tidak bagus, Qi Xiao telah dipinjam, dan barang antik tua ini enggan meminjam pedangnya. Saya tahu saya meminjamkannya kepada Yao Guang, tetapi saya semakin tidak menyetujuinya. Saya berlari jauh-jauh ke belakang dari Laut Cina Timur dan tidak memberinya muka apapun. Dia awalnya adalah wanita tertua dari Villa Pedang Tersembunyi. Dia menjadi murid Yao Guang karena takdir, tapi dia pergi ke Laut Cina Timur karena suatu alasan. Villa Pedang Tersembunyi mendapat cukup banyak kritik terhadapnya, tetapi ketika mereka mengetahui bahwa dia ada di sini untuk meminjam pedang, mereka tidak menunjukkan kebaikan sama sekali, dan mereka putus setelah pertengkaran besar. Tapi untungnya, saya baru saja mendengar percakapan antara Lin Yun dan Maki Chuan, dan suasana hati saya cukup baik. Masalah ini sangat sulit untuk ditangani, kata Makikawa sambil pusing. Ekspresi kakak perempuan kedua menjadi gelap dan dia berkata, jika kamu benar-benar tidak bisa, kamu dapat mengambilnya. Kamu harus meminjamnya, atau kamu dapat meminjamnya jika kamu tidak mau. Makikawa terkejut dan berkata, jangan cemas, tunggu dan lihat saja. Setelah Lin Yun mengikuti Ye Ziling selama seperempat jam, dia akhirnya tahu kemana dia pergi. Ye Ziling ingin membawanya ke Pulau Zangyun. Pulau Zangyun terletak di sebelah utara kota Kongming, di tengah persimpangan tiga sungai. Di sekitar pulau terdapat banyak toko yang menjual ramuan, buku rahasia, dan hewan peliharaan ajaib. Intinya dibuka menjadi dojo yang ditopang ratusan pilar batu dan mampu menampung ribuan orang. Tampaknya sangat kosong di dalamnya. Pada saat ini, semua pemimpin dari hutan belantara timur berkumpul di sini. Ada pemimpin tanah suci, orang suci sekte, dan beberapa keturunan keluarga suci kuno. Lin Yun mengikuti Ye Ziling masuk dan segera melihat banyak orang yang dikenalnya. Banyak dari mereka adalah teman lama, termasuk Zhao Yan yang gila pedang, Gong Sun Yan yang berpakaian besi, putri kepala sekolah Mu Qingqing, dan sepupu Ye Ziling, Ye Ziyun, semuanya adalah orang suci dari sekte pedang. Orang lain yang tampak familiar adalah beberapa master dalam daftar Raja Manusia yang ditemui Lin Yun di arena seni bela diri 6 kota suci. Selain itu, Lin Yun belum pernah melihat sebagian besar kultivator pedang terbaik dari tanah suci lainnya. Mereka berkumpul dalam kelompok kecil, masing-masing mendiskusikan kejadian terkini dan penyihir ilmu pedang dari aliansi pedang. Lin Yun melihat sekilas dan menemukan bahwa hampir semuanya berada di puncak kultivasi 9 Yuan Nirvana, dan niat pedang mereka tidak dapat diprediksi, dan banyak dari mereka adalah benda suci bawaan. Semua kultivator pedang dari Wastelen Timur berkumpul di sini. Ye Ziling berjalan menuju tempat Jian Zong dan yang lainnya berada, dan seseorang segera maju untuk menyambut mereka. Melihat Lin Yun mengikuti Ye Ziling, Gong Sun Yan sedikit mengernyit, dengan tatapan agak tidak ramah di matanya, kakak senior Ye, siapa anak laki-laki cantik ini? Dia berani mengganggumu bahkan dengan tingkat kultivasi Nirwana 7 Yuan, apakah kamu melihat untuk kematian? Selama periode waktu ini, Ye Ziling sering direcoki, dan para murid sekte pedang sangat tidak puas. Melihat Lin Yun hanya memiliki 7 tingkat kultivasi Nirwana, Gong Sun Yan mengira dia adalah seorang playboy dari keluarga bangsawan, dan segera bersiap untuk memberinya pelajaran. Dengan wajah muram, dia melangkah maju dan mengulurkan tangan untuk meraih kerah Lin Yun. Dia dari sekte Tiandao, Ye Qingtian, kata Ye Ziling. Apakah kamu Ye Qingtian? Ye Qingtian yang membunuh Jin Suanyi di 6 kota suci. Gong Sun Yan sangat terkejut, dan momentumnya segera melemah. Ini aku, Lin Yundao. Gong Sun Yan langsung merasa malu. Dia menggerakkan sudut mulutnya, langsung mengubah wajahnya, dengan cepat melonggarkan kerah bajunya, dan berkata dengan senyum malu, Tuan Muda Ye memang orang yang berbakat, tapi pakaiannya agak berantakan. Biarlah aku membantumu meluruskannya.
Dia berpura-pura tenang, membantu Lin Yun meluruskan kerah bajunya, dan kemudian bersembunyi di balik Zhao Yan yang gila pedang dalam 3 langkah sekaligus. Mendengar nama Ye Qingtian, mata banyak kultivator pedang yang hadir meledak dengan cahaya yang tajam, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Saya mendengar bahwa Anda adalah seorang pendekar pedang penyihir yang belum pernah terlihat di dunia selama 100 tahun, dan Anda bahkan telah menguasai niat pedang galaksi. Seorang kultivator pedang dari keluarga Sein kuno bertanya dengan agak provokatif. Nama orang ini adalah An Ziyun, dia adalah keturunan langsung dari keluarga Senggu dan pendekar pedang terbaik generasi muda keluarga An. Mengenakan sutra dan satin yang mewah, ia tampak seperti baru berusia pertengahan 20-an, dengan alis lancip dan mata berbintang, serta penampilannya sangat luar biasa. Jika kamu tidak berani menjadi anak ajaib, maka niat pedang Xinghe hanyalah sebuah kebetulan, kata Lin Yun dengan tenang. Orang-orang ini bisa berdiri di sini, mereka semua adalah pendekar pedang terkuat di antara anak muda di Wastelen Timur, dan masing-masing dari mereka adalah orang yang memberontak. Kebanyakan orang belum pernah melihat Lin Yun mengambil tindakan dan meragukan kekuatannya. Mereka juga memiliki banyak keraguan tentang penguasaan niat pedang galaksi. Setelah mendengar nama Ye Qingtian, seseorang segera datang untuk meminta nasihat. Kamu berbeda dari rumor yang beredar. Menurut rumor yang beredar, kamu sangat gila sehingga bahkan setengah orang suci pun tidak menganggapnya serius. Kamu juga nakal di sekte dan tidak meremehkan siapapun. Sekarang sepertinya bahwa rumor itu juga benar. Itu palsu. An Ziyun tertawa. Itu hanya rumor, tidak layak untuk disebutkan. Lin Yun tersenyum, ekspresinya tidak banyak berubah. Apakah orang ini benar-benar Ye Qingtian? Kenapa dia begitu pengecut? Kelihatannya tidak seperti itu. Menurut rumor yang beredar, Ye Qingtian begitu sombong sehingga siapapun yang berani melihatnya akan dibunuh. Dia tidak hanya menghujat orang suci itu, tetapi dia juga berani membunuh murid orang suci itu. Ya, bahkan Tuan Wu Shuang pun dipermalukan olehnya. Orang ini pasti memiliki temperamen yang sangat buruk. Saya pikir kebanyakan dari mereka hanya meledak. Ada banyak diskusi di sekitar, dan banyak orang menunjukkan rasa jijik di mata mereka, merasa bahwa dia tidak memiliki karakter untuk mengembangkan ilmu pedang, yang sangat berbeda dari karakter nakal dalam rumor yang beredar. Lin Yun mengabaikan semua ini. Dia datang ke sini hanya untuk mengkhawatirkan situasi Ye Ziling dan untuk menemui teman lamanya dari Jianzhong. Dia tidak ingin menimbulkan konflik dengan mereka. Ye Ziling bergumam dalam hatinya, orang ini terlalu pengecut, rumornya sepertinya tidak benar. Dia tidak berniat membela Lin Yun dan mendatangi Ye Ziyun. Hubungan keduanya telah melunak dan tidak lagi bertentangan seperti sebelumnya. Lin Yun meliriknya dan langsung mengikutinya. Ye Qingtian, apa yang ingin kamu lakukan? Siapa yang berani mengikutimu ke sini? Gong Sun Yan melihat bahwa Ye Qingtian berbeda dari rumor yang beredar dan sepertinya mudah ditindas, jadi dia berdiri dari belakang Zhao Yan dan menatap tajam. Masa lalu. Lin Yun diam-diam tertawa di dalam hatinya, orang ini benar-benar tidak berubah sama sekali. Dia menindas yang lemah dan takut pada yang kuat, dan dia berhati besi. Tidak ingin berkonflik dengannya, Lin Yun menjauh beberapa langkah. Ye Ziling telah mengamatinya sepanjang waktu, dan merasa kecewa saat melihat bahwa dia bahkan tidak berani menghadapi Gong Sun Yan. Master Puncak juga mengatakan bahwa dia adalah seorang pendekar pedang ajaib. Apakah ini satu-satunya yang dimiliki oleh keajaiban? Saya khawatir itu hanya bantal bersulam, dengan penampilan dangkal dan nama palsu. Atau mungkin itu sama sekali bukan Ye Qingtian, tapi orang lain yang berpura-pura menjadi dia. Lin Yun tersenyum, merasa cukup lega saat melihat mantan teman sekelas dan teman lamanya berkumpul. Ye Qingtian, tolong berhenti mencoba menipu Ziling kami. Jangan mengira aku tidak tahu tentang masalahmu. Ye Ziyun memperingatkan. Ada apa? Tanya Lin Yun. Ye Ziyun berkata dengan nada menghina, masih berpura-pura bodoh, kamu pernah bersembunyi di bawah air kolam Sein Immortal selama sebulan hanya untuk mengintip pemandian Sein Yulan. Apakah ini masalahnya? Lin Yun tersenyum tak berdaya dan berkata, tetapi ada hal seperti itu. Ye Ziyun mengangguk dan berkata, jika kamu bijaksana, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu ahli ilmu pedang di Sekte Tiandao, kamu dapat mengganggu Ziling kami. Bagaimanapun, kamu masih seorang pencuri. Dia tidak menunjukkan wajah apapun kepada Lin Yun dan membeberkan rahasia Ye Qingtian di depan umum, yang langsung menimbulkan ledakan tawa. Saudara Yi, aku khawatir orang ini hanya punya nama dan tidak layak disebutkan. Aku khawatir ada rahasia tersembunyi di balik pembunuhan semi suci. Jika kamu menyebarkan rumor tersebut, penyebarannya akan sangat kuat.
Seorang Ziyun menghampiri seseorang dan berkata dengan nada meremehkan. Mereka, sekelompok keturunan langsung dari keluarga suci kuno, mengelilingi satu orang seperti bintang dan bulan, menatap Lin Yun di kejauhan dengan sedikit ejekan. Orang itu tidak lain adalah Zhong Yi, dan dia memiliki latar belakang yang bagus. Dia adalah salah satu dari 3 master pedang terhebat di Baren Timur, murid langsung dari master pedang Fuyu, dan dapat dianggap sebagai figur Panji di Baren Timur. Kecuali beberapa jenius tanah suci, tidak ada yang bisa menandinginya, bahkan Ye Ziling sedikit tertinggal. Zhong Yi melirik Lin Yun dan merasa bahwa dia tidak sederhana, tetapi tetap saja memalukan baginya untuk menjadi begitu pengecut dan tidak memiliki keunggulan apapun. Itu merupakan penghinaan terhadap karakter pendekar pedang, siapapun yang berani membencinya akan dibunuh dengan satu pedang. Kultivator pedang harus memiliki temperamen yang baik, selama pedang ada di tangan, semua dewa dan Buddha harus tidak takut. Dia menggelengkan kepalanya dan mengabaikan momen ini. Semua orang tidak lagi memperhatikan Ye Qingtian dan terus mendiskusikan topik tadi. Dikatakan bahwa turnamen pedang terkenal ini memiliki 3 level yang harus dilewati. Hanya setelah melewati ketiga level ini Anda dapat benar-benar berpartisipasi dalam turnamen pedang terkenal. Saya telah mendengar bahwa setiap level membutuhkan ilmu pedang tingkat yang sangat tinggi. Villa Pedang Tersembunyi telah membuat persiapan yang memadai untuk konferensi pedang terkenal ini, dan susunan pertempuran yang mereka ciptakan sangat besar, yang dimaksudkan untuk menghidupkan kembali prestise aliansi pedang. Jenius ilmu pedang kami di Donghuang secara keseluruhan masih agak lemah. Mungkin tidak banyak yang bisa melewati 3 level. Mereka sedang mengobrol tentang konferensi pedang terkenal, dan tampaknya cukup berhati-hati tentang konferensi pedang terkenal yang akan datang. Lin Yun mendengarkan percakapan mereka tanpa banyak perubahan pada ekspresinya. Baginya, dia tidak peduli apakah itu 3 level, 9 level, atau bahkan 100 level. Sekte Pedang, Zhao Yan. Zhao Yan tiba-tiba melangkah maju dan menangkupkan tangannya ke arah Lin Yun. Apakah orang ini mengenaliku? Lin Yun curiga di dalam hatinya, ekspresinya tetap tidak berubah, dan dia dengan santai mengembalikan hadiah itu dengan tangannya. Niat pedangmu sangat menakutkan. Zhao Yan menatap Lin Yun Dao. Oh. Lin Yun tersenyum dan berkata, bagaimana kamu tahu itu? Niat pedangnya tersembunyi sangat dalam, dan bahkan orang kuat di alam suci mungkin tidak dapat melihat kedalamannya jika dia tidak melepaskannya secara aktif. Intuisi, kata Zhao Yan sedikit membosankan tapi tegas. Jika kamu mengandalkan intuisi dalam pertarungan pedang, kamu akan mati 100 kali lipat. Ye Qingtian, bukan begitu. Gong Sun Yan mendekat dan berkata dengan sedikit provokatif. Lin Yun tersenyum dan tidak menjawab. Saya mendengar bahwa Anda telah menguasai niat pedang galaksi dan bahkan telah membunuh setengah biksu. Mengapa Anda terlihat begitu rentan? Anda tidak mungkin palsu, lanjut Gong Sun Yan. Itu hanya rumor, jangan dianggap serius. Lin Yun tersenyum. Gong Sun Yan langsung berkata, Mumu, apa kamu dengar itu? Itu hanya rumor. Kamu bodoh. Jangan tertipu. Ledakan. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara keras, mengganggu pembicaraan beberapa orang. Ledakan. Sebelum semua orang bisa bangun, pintu masuk utama dojo langsung hancur berkeping-keping, dan energi pedang yang kuat tersapu. Ledakan. Pecahan batu yang pecah, diselimuti oleh energi pedang, memiliki ujung yang sangat tajam dan berubah menjadi senjata yang mampu membunuh orang. Pemandangan tiba-tiba menjadi kacau, dan orang-orang dari semua kekuatan besar di Wastelen Timur dengan cepat mengambil tindakan untuk menghancurkan puing-puing tersebut. Siapa yang sombong? Seorang suci dari Sekte Donghuang Tianyan segera mulai memarahinya. Wajah para pemimpin jenius dari kekuatan lain juga berubah muram. Mereka bukanlah orang baik. Mereka semua adalah kultivator pedang terbaik dari berbagai sekte dan keluarga. Baru saja, Ye Qingtian tidak melakukan apapun, tetapi ada sekelompok orang yang ingin menguji keterampilannya, dan mereka sangat provokatif. Pintu dojo sekarang hancur, dan pengunjungnya 100 kali lebih sombong daripada Ye Qingtian. Angin kencang mereda, dan 5 sosok muncul di depan semua orang. Mereka berdiri berdampingan, lurus seperti pedang, mengenakan pakaian hitam, dengan 2 kain ungu panjang di bahu, tergantung di belakang punggung seperti sayap. Istana Bulu Hitam, Zhao Wuji. Seseorang berseru, mengenali identitas mereka. Pemimpinnya adalah Zhao Wuji, tuan muda Istana Bulu Hitam, dan 4 orang lainnya mengenakan topeng yang menutupi separuh wajah mereka, dan mereka semua adalah pelayan pedangnya. Zhao Wuji tampak biasa saja, tetapi kekuatan pedang yang dilepaskan dari tubuhnya membuatnya sangat sulit bernapas.